Mengisahkan tentang seorang pria yang berprofesi sebagai dokter ahli bedah plastik bernama Dr. Robert. Suatu hari dalam satu forum ilmuwan, Robert mempresentasikan hasil ilmiahnya. Ia melakukan penelitian dan menemukan satu jenis kulit sintetis anti panas dan tahan serangan penyakit. Temuannya itu ia beri nama GAL, diadaptasi dari nama mendiang istrinya yang tewas terbakar dalam sebuah kecelakaan mobil. Para ilmuwan pun mempertanyakan apa bisa temuannya digunakan ke tubuh manusia. Mengingat terdapat jaringan tubuh yaitu kulit yang tidak mudah diganti seperti menempelkan perangko. Robert menjelaskan lagi metode transgenetik, memindahkan informasi genetik dari jaringan tertentu yang lebih kuat untuk membantu proses transplantasi kulit ke tubuh manusia. Diambil dari darah hewan yang masih hidup, dibentuk menjadi kulit buatan yang telah beliau kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Hal itu pun berhasil ia cobakan ke kulit manusia yang dimana tahan pada setiap gigitan serangga, tahan panas, serta pencegah alami untuk penyakit malaria. Tentu saja melalui kualitas kontrol yang cukup ketat pada jaringan yang ditanam ke kulit manusia tersebut. Mendengar hal itu, Presiden Komunitas Ilmuwan tak setuju. Baginya, tindakan Robert telah melanggar bioetik. Ia mengancam akan melaporkan ini ke Dewan Ilmuwan. Namun, Robert bersikeras melanjutkan penelitian dengan alasan tersendiri. Malam berikutnya terlihat dalam sebuah pesta pernikahan Casilda Evrais, Dr. Robert bersama putri sematawayangnya yang bernama Norma tampak menghadiri pesta malam itu. Norma yang menikmati acara dengan berbaur bersama teman seusianya. Dalam satu kesempatan, Vicente tampak tertarik dengan sosok Norma. Ia sempat berkenalan dan berhasil membawa Norma ke halaman taman belakang. Saat itu, Vicente yang sedang mabuk akibat pengaruh obat-obatan menyetubuhi Norma di bawah pohon. Karena nafsu yang tak bisa dikontrol oleh Vicente, ia nekat memasukkan miliknya. Norma yang teriak kesakitan pun secara refleks ditampar oleh Vicente hingga pingsan. Atas tindakannya itu, Vicente mencoba kabur meninggalkan Norma dengan melaju kencang di atas sepeda motornya yang turut berpapasan dengan Robert yang saat itu tengah mencari keberadaan putrinya. Di tengah pencarian Norma, akhirnya Robert terlambat menyelamatkan putri lugunya yang telah diperkawas. Akibat peristiwa tragis itu, Robert membawanya ke sebuah lembaga psikoterapi. Sekarang Norma mengalami trauma. Ia ketakutan bertemu dengan lelaki termasuk ayahnya. Dalam ingatan terakhirnya, Norma beranggapan jika sang ayahlah yang merusaknya. Setelah beberapa hari, Norma mengakhiri hidupnya dengan lompat dari jendela. Robert yang terpukul atas tewasnya Norma sekarang amat marah dan dendam terhadap Vicente. Di lain tempat, diketahui Vicente memiliki toko butik yang dikelola oleh keluarganya. Vicente juga memiliki kakak perempuan yang bernama Christina yang amat menyayangi adik laki-lakinya itu. Suatu malam, Vicente hendak keluar untuk kembali ke rumah. Akan tetapi, di tengah perjalanan Robert mengikutinya. Di sebuah ruas jalan membelah hutan sunyi, ia menyerempet motor Vicente hingga terpental jatuh. Robert lalu bergegas menembaknya dengan senjata pembius dan menculiknya. Setelah itu, Vicente yang mulai siuman menyadari jika sekarang ia disekap dalam ruang bawah tanah di rumah Robert. Ia diperlakukan layaknya tahanan berbahaya. Hari-hari ia lewati hanya dengan seember air untuk bertahan hidup tanpa diberi makanan. Beberapa hari kemudian, Robert akhirnya menemui Vicente untuk membersihkan tubuhnya, dilanjutkan dengan memberi makan. Setelah Robert mencukur jenggotnya, disinilah Robert membius Vicente hingga tak sadarkan diri. Malam itu, Robert nekat melakukan operasi kelamin pada Vicente, yang dibantu juga oleh Dr. Fulgencio dan rekan lainnya. Dalam waktu berjam-jam lamanya, mereka berhasil mengubah kelamin Vicente menjadi kelamin wanita. Di dalam ruangan khusus, tempat di mana Vicente ditahan, seketika Robert datang membawa kotak berisikan beberapa pisang mainan, mulai dari ukuran sebesar pensil sampai dengan ukuran tangkai sapu. Mainan ini harus dimasukkan Vicente ke dalam miliknya dengan cara bertahap dan perlahan untuk melatih agar bisa berfungsi normal layaknya milik wanita sungguhan. Sebelum ke tahap operasi selanjutnya, Vicente mempertanyakan apa niat Robert sampai tega mengubah ia layaknya seorang perempuan. Di sini Robert akhirnya buka suara di mana ia ingin membalaskan dendamnya kepada Vicente yang telah memperkaos putrinya hingga tewas. Vicente mencoba membela diri jika ia belum sempat untuk memperkaos Norma. Tapi Robert tak peduli dan merasa Vicente harus mendapatkan hukuman yang setimpal.
Sekarang wajahnya Vicente telah mengalami perubahan. Diikuti juga dengan perubahan bentuk dada dan fisik yang menyerupai wanita sungguhan. Tak hanya itu, proses penyempurnaan kulit telah berhasil, bahkan suaranya pun kini telah berubah. Sampai di situ, Robert juga mengganti nama Vicente menjadi Vera. Sebuah tahapan operasi bedah telah selesai, tapi Vicente alias Vera belum bisa menerima dirinya sendiri. Perlahan-lahan, ia mulai menulis kehidupannya di dinding, menenangkan mentalnya dengan berlatih yoga, dan melakukan kegiatan yang membuat ia tenang. Vera akhirnya mulai berdamai dengan keadaannya. Di sisi lain, ibu dari Dr. Robert yang bernama Marelia datang mengunjungi rumah sang putra. Niat kedatangan beliau adalah untuk mengurus putranya yang tinggal seorang diri di rumah. Mengetahui keberadaan Vera, Robert juga meminta agar Marelia turut mengurusi persediaan makan untuk Vera setiap harinya. Tak lupa, Robert berpesan untuk tidak masuk ke kamar Vera. Beliau hanya diizinkan mengawasi Vera di balik layar monitor yang telah disediakan. 6 tahun sudah Vera dikurung dalam ruangan terkunci tanpa tahu rasanya dunia luar. Namun, ia tetap mendapatkan fasilitas yang ia butuhkan seperti makanan, pakaian yang selalu disediakan setiap hari oleh Marelia yang diantar dengan lift khusus. Untuk mengisi waktu kosongnya, ia menghabiskan dengan berlatih yoga, membaca, dan berkreasi untuk menghilangkan kejenuhan. Melihat tubuh menawan Vera sepulang kerja menjadi kebiasaan baru bagi Robert. Itu bagi obat penghilang penat amat mujarab, apalagi ia cukup lama menyendiri. Keesokan harinya, seorang pria mengenakan kostum harimau mendatangi rumah Robert. Terungkap bahwa yang datang adalah putra dari Marelia yang bernama Zeka. Keduanya telah berpisah selama 10 tahun. Mengetahui jika Robert sedang berada di luar kota, Marelia mengizinkan Zeka masuk untuk melepas rindu. Namun diketahui sekarang Zeka menjadi buronan polisi karena ia ketahuan merampok sebuah toko perhiasan kemarin malam. Maka dari itu, Zeka meminta Marelia menyembunyikannya di rumah Robert selama beberapa hari. Sekilas matanya tertuju pada sebuah layar monitor yang berisikan seorang wanita. Setelah dipandang lebih dekat, Zeka beranggapan jika Vera adalah mendiang istri Robert yang bernama Gal. Faktanya, 10 tahun yang lalu Gal pernah berselingkuh dengan Zeka. Rindu yang tak tertahankan membuat Zeka nekat mencari keberadaan Vera. Tapi sayang, kamar Vera terkunci sehingga Zeka tak bisa masuk ke kamarnya. Dengan nekat, Zeka memaksa ibunya memberikan kunci kamar Vera. Ketika ia berhasil masuk, Zeka yang benar-benar rindu melampiaskannya kepada Vera sosok yang dia kira adalah Gal. Bahkan, Vera sendiri pun tak tahu sosok yang bercinta dengannya ini. Syukur di waktu yang bersamaan, Robert datang dan menyaksikan Marelia diikat dan disekap. Robert benar-benar emosi melihat Vera sedang ditubuhi oleh Zeka. Tanpa pikir panjang, Robert masuk ke kamar Vera dan menghabisi Zeka hingga tewas. Setelah kejadian itu, dirasa tenang, Marelia menceritakan siapa Zeka pada Vera. Diketahui jika Zeka dan Robert bersaudara, namun beda ayah. Zeka dari ayah yang hidup pas-pasan hingga Marelia cerai dengan ayahnya Zeka. Setelah itu, ia memutuskan bekerja sebagai ART di rumah ayahnya Robert yang bernama Pak Ledgard. Pada saat itu, istri Ledgard tak bisa mendapatkan anak. Karena putus asa, istrinya mengizinkan Ledgard menyetubuhi Marelia agar mendapatkan keturunan. Ketika Robert lahir, anak itu diserahkan kepada Ledgard dan istrinya hingga sebesar sekarang. Robert dulu tak mengetahui jika ART yang selama ini mengurus ia dari kecil adalah ibu kandungnya sendiri. Lalu Vera menanyakan kenapa Vera seperti mengenali dirinya. Marelia pun buka suara jika wajah Vera mirip dengan mendiang istrinya Robert. Kembali ke 12 tahun yang lalu, Zeka dan Gal pernah berselingkuh hingga diketahui oleh Robert. Karena panik, mereka berdua melarikan diri dengan mobil. Akan tetapi, kejadian tragis dialami oleh Gal, yaitu mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan dan terbakar. Sedangkan Zeka berhasil kabur di saat kecelakaan itu. Untungnya nyawa Gal terselamatkan, tapi seluruh anggota tubuhnya hangus terbakar. Walau begitu, Robert setia menemani istrinya itu. Pada suatu hari, tak sengaja Gal melihat dirinya sendiri di cermin. Karena tak kuasa menerima kenyataan, ia memilih mengakhiri hidupnya. Tak ingin kalah dari sang adik, Robert pun mulai mencicipi tubuh Vera dalam kedinginan malam. Peluang emas akhirnya datang juga menghampiri Vera, di mana sekarang ia bebas tanpa dikurung. Tak hanya itu, Vera juga menyiapkan sarapan untuk Robert. Karena merasa Vera tak bertindak macam-macam,
Robert akhirnya mengizinkan Vera sekedar pergi keluar dengan Marelia untuk berbelanja. Marelia yang masih merasa was-was tetap menyediakan senjata jika terjadi hal buruk padanya. Siangnya, Fulgencio mendatangi Robert. Ia salah satu dokter yang pernah terlibat dalam menangani operasi pada Vicente. Ia mempertanyakan berita koran hari ini jika Vicente menjadi salah satu orang hilang yang dicari polisi selama 6 tahun lamanya. Fulgencio mencurigai Robert dan menuduh jika ia telah menculik Vicente untuk menjadi kelinci percobaan. Merasa terancam, Robert spontan menodongkan pistol dan menyuruh rekannya itu pergi. Akan tetapi, tiba-tiba Vera datang yang turut mengetahui permasalahan mereka. Dengan kesadarannya, Vera memilih membela Robert dengan mengatakan jika ia meminta Robert untuk dioperasi. Mengetahui pengakuan dari Vera ini, Fulgencio tak bisa berbuat apa-apa dan memutuskan untuk pergi. Malam harinya, mereka mulai tidur seranjang lagi, meneguk kehangatan di malam dan dingin. Tapi lagi-lagi Vera tak kuasa menahan sakit ketika Robert memasukkan miliknya. Robert yang udah tak tahan mencoba menawarkan bercinta lewat belakang. Vera yang mengetahui lewat belakang juga akan terasa sakit, ia pun menyarankan untuk menggunakan pelumas. Bergegaslah Vera menuju ke ruangan kantor untuk mengambil pelumas. Dalam kesempatan itu, ia juga mengambil pistol yang berada di laci. Kemudian Vera buru-buru kembali ke kamar. Seketika itulah suasana berubah di saat Vera menodongkan pistol ke arah Robert. Tanpa basa-basi, Vera berhasil menewaskannya. Di waktu yang bersamaan, suara tembakan itu terdengar juga oleh Marelia. Mengetahui ada hal yang tak beres dengan putranya, ia mencoba masuk ke kamar Robert. Betapa terkejutnya Marelia melihat Robert tewas bersimpahan darah. Namun tak berapa lama Vera berhasil menembak Marelia hingga tewas. Setelah itu Vera dengan cepat mengganti pakaiannya dan langsung pergi meninggalkan rumah Robert. Sekembalinya pulang, ia akhirnya bisa melihat ibu dan kakak perempuannya untuk pertama kali. Dari sini Vera buka suara tentang identitas barunya dan kisah pahit hilangnya Vera selama 6 tahun.